Assalamualaikum, halo Bunda hebat dimanapun Anda berada. Semoga Bunda dan keluarga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Dr. Nevi. Pada video pertama saya akan menjelaskan tentang MPASI. MPASI adalah makanan atau minuman yang padat zat gizi yang diberikan kepada bayi atau anak mulai usia 6 sampai dengan 24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain ASI. MPASI merupakan peralihan ASI ke makanan keluarga. MPASI dapat berupa makanan padat atau cair yang diberikan secara bertahap sesuai dengan usia dan kemampuan organ pencernaan bayi atau anak. Pada usia 0 sampai 6 bulan, semua kebutuhan gizi bayi diperoleh dari ASI. Sedangkan pada usia 6 sampai 12 bulan, ASI hanya memenuhi setengah kebutuhan gizi bayi. Dan pada usia 12 sampai 24 bulan, ASI hanya memenuhi sepertiga kebutuhan gizinya. Oleh karena itu, agar anak memperoleh cukup energi, protein, dan zat gizi lain seperti vitamin dan mineral untuk tumbuh kembang secara normal, maka mulai usia 6 bulan bayi harus diberikan MPASI. Seiring dengan bertambahnya usia anak, maka kebutuhan zat gizinya juga meningkat. Ingat ya Bunda, pengenalan dan pemberian MPASI harus dilakukan secara bertahap, baik dalam bentuk atau jenis, jumlah, dan jadwal pemberiannya. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan kemampuan organ pencernaan bayi atau anak dalam menerima MPASI. Standar WHO untuk pemberian MPASI adalah ketika usia bayi 6 bulan. Hal ini mempertimbangkan kematangan organ pencernaan bayi, mengurangi resiko alergi, membentuk antibodi yang cukup dari ASI, serta kondisi sanitasi dan higienitas yang kurang baik di negara berkembang. Di beberapa negara maju, MPASI dimulai saat usia 4 bulan. Duduk dengan mantap dan menegakkan kepalanya dengan baik. Yang kedua, koordinasi mata, tangan, dan mulut baik. Juga dapat melihat makanan, mengambilnya dan memasukkannya ke dalam mulut sendiri. Yang ketiga, dapat menelan makanan. Yang keempat, tidak mendorong makanan keluar dengan lidahnya. Syarat MPASI yang pertama, jenis makanan MPASI harus sesuai dengan kemampuan organ pencernaan bayi. Yang kedua, jumlah makanan MPASI harus sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan. Yang ketiga, jadwal makanan MPASI harus sesuai usia anak. Yang keempat, izin makanan MPASI harus baik untuk mencegah terjadinya penyakit, terutama diare. Pemberian MPASI yang terlalu awal atau dini dapat menggantikan ASI sehingga mengakibatkan berkurangnya produksi ASI. Selain itu juga dapat menimbulkan diare karena enzim-enzim serta sistem pencernaan bayi belum siap menerima makanan tersebut. Yang terakhir, dapat meningkatkan resiko terjadinya alergi. Pemberian MPASI yang terlambat dapat mengakibatkan pemenuhan kebutuhan gizi anak tidak tercapai. Selain itu juga mengakibatkan pertumbuhan serta perkembangan bayi menjadi lebih lambat. Yang terakhir, resiko kekurangan gizi seperti anemia karena kekurangan zat besi. Usia 0 sampai 6 bulan, bayi diberikan ASI eksklusif. Artinya, bayi hanya full diberi ASI. Usia 6 sampai 8 bulan, bayi mulai diperkenalkan dengan MPASI. Makanan dibuat dengan disaring. Tekstur makanan agak lembek tetapi tidak terlalu encer. Porsi makan diberikan mulai 2 sendok makan dan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan bayi dalam menghabiskan makanan.
Makanan diberikan 2-3 kali makanan utama dan 1-2 kali makanan selingan. Umur 10-12 bulan, bahan makanan sama dengan orang dewasa, namun rasa disesuaikan dengan anak-anak. Makanan dibuat dengan dipinjang kasar. Berikan porsi mulai 3-4 sendok makan dan ditingkatkan sesuai dengan kemampuan bayi dalam menghabiskan makanan. Makanan diberikan 3-4 kali makanan utama dan 1-2 kali makanan selingan. Umur lebih dari 12 bulan, bahan makanan sama dengan orang dewasa, baik macam dan bentuknya, tetapi tidak pedas. Perlu Bunda ketahui ya bahwa Bunda perlu membuatkan jadwal makan buah hati supaya kita dapat mengetahui jam berapa anak harus minum ASI, jam berapa anak harus makan makanan utama, dan jam berapa anak harus diberikan makanan selingan buah atau snack. Dengan demikian kita dapat mengetahui dan memperkirakan jumlah zat gizi yang telah dikonsumsi buah hati. Berikut saya tampilkan contoh jadwal pemberian MPASI sesuai usia. Demikian penjelasan dari saya mengenai MPASI. Semoga bermanfaat untuk Bunda di rumah ya. Salam hebat untuk Bunda hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.